Catatan Kutub Utara dan Laksamana Muda Richard E. Byrd. Laksamana Muda Richard Evelyn Byrd Jr. adalah seorang perwira Angkatan Laut Amerika yang berspesialisasi dalam prestasi penjelajahan. Dia adalah penerima medali kehormatan, penghargaan tertinggi untuk keberaniannya yang diberikan oleh Amerika Serikat dan merupakan seorang pelopor penerbang Amerika, penjelajah kutub, dan pengatur logistik kutub. Pada tanggal 9 Mei tahun 1926 Admiral Byrd lepas landas dari Pulau Arktik Norwegia Spitsbergen bersama dengan pilotnya Floyd Bennett, dalam upaya untuk menjadi yang pertama terbang ke Kutub Utara. Sekitar 16 jam kemudian pasangan itu kembali ke pulau dengan pesawat trimotor Fokker mereka. Josephine Ford mengatakan bahwa mereka memang telah mencapai prestasi tersebut. Byrd menyerahkan catatan navigasinya kepada Angkatan Laut Amerika Serikat dan komite dari National Geographic Society, salah satu sponsornya yang mengonfirmasi pencapaian tersebut, menurut Perpustakaan Universitas Negeri Ohio. Byrd dieluk-elukan sebagai pahlawan, diberi medali kehormatan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, catatan resmi Laksamana Byrd tentang perjalanannya tidak lama kemudian dibantah dan bahkan disangkal sebagai tidak konklusif. Namun kita harus mempertimbangkan fakta bahwa Laksamana Muda Richard E. Byrd adalah anggota masyarakat yang sangat dihormati dan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat yang sangat dihormati. Berikut ini adalah pembacaan transkrip resmi Laksamana Muda Richard E. Byrd, catatan penerbangan yang dicatat selama dan tak lama setelah perjalanan perintisnya jauh ke wilayah tak dikenal di Kutub Utara Arktik pada tanggal 19 Februari tahun 1947. Pukul 6. Semua persiapan telah selesai untuk penerbangan kami ke wilayah utara dan kami mengudara dengan tangki berbahan bakar penuh pada pukul 6.10. Pukul 6.20. Campuran bahan bakar pada mesin kanan tampak terlalu kaya, penyesuaian yang dilakukan di Pratt Whitney berjalan lancar. Pukul 7.30. Pemeriksaan radio dengan base camp. Semuanya baik-baik saja dan penerimaan radio normal. Pukul 7.40. Memperhatikan sedikit kebocoran oli di mesin kanan namun indikator tekanan oli tampak normal. Pukul 8. Sedikit turbulensi tercatat dari arah timur pada ketinggian 2321 kaki. Koreksi ke 1700 kaki. Tidak ada turbulensi lebih lanjut, tapi angin ekor meningkat. Sedikit penyesuaian pada kontrol throttle, kinerja pesawat sangat baik sekarang. Pukul 8.15. Pemeriksaan radio dengan base camp, situasi normal. Pukul 8.30. Terjadi turbulensi lagi, ketinggian dinaikkan menjadi 2.900 kaki, kondisi penerbangan lancar kembali. Pukul 9.10. Hamparan es dan salju di bawah, memperhatikan warna alam kekuningan, dan menyebar dalam pola linier. Mengubah jalur untuk pemeriksaan yang lebih baik dari pola warna di bawah ini, memperhatikan juga warna kemerahan atau ungu. Mengitari area ini 2 putaran penuh, dan kembali ke arah kompas yang ditentukan. Pengecekan posisi dilakukan lagi ke base camp, dan menyampaikan informasi mengenai warna di es dan salju di bawah. Baik kompas magnetik maupun kompas gyro mulai berputar dan bergoyang, kami tidak dapat menahan arah kami dengan instrumentasi. Mengambil patokan dengan kompas matahari, namun semuanya tampak baik-baik saja. Kontrol yang tampaknya lambat merespon dan memiliki kualitas lamban, tapi tidak ada indikasi pembekuan. Pukul 9.15. Di kejauhan tampak seperti pegunungan. Pukul 9.49. 29 menit waktu penerbangan berlalu, mulai penampakan pertama pegunungan, itu bukan ilusi. Pegunungan itu terdiri dari jajaran kecil yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pukul 9.55, ketinggian berubah menjadi 2.950 kaki, menghadapi turbulensi yang kuat lagi. Pukul 10, kami melintasi pegunungan kecil dan masih melanjutkan ke utara sebaik yang bisa dipastikan. Di balik pegunungan itu ada apa yang tampak seperti sebuah lembah dengan sungai kecil, atau sungai yang mengalir melalui bagian tengahnya. Seharusnya tidak ada lembah hijau di bawah sini. Ada sesuatu yang jelas salah dan abnormal di sini. Kami seharusnya berada di atas es dan salju. Di sisi kiri tampak hutan-hutan besar yang tumbuh di lereng pegunungan. Instrumen navigasi kami masih berputar-putar, giroskop berayun-ayun bolak-balik. Pukul 10.05, saya mengubah ketinggian menjadi 1.400 kaki dan melakukan belokan tajam ke kiri untuk memeriksa lebih jauh lembah di bawah situ. Lembah ini hijau dengan lumut atau sejenis rumput merajut ketat. Cahayanya nampak berbeda di sini.
Saya tidak bisa melihat matahari lagi. Kami melakukan tikungan ke kiri lagi, dan kami melihat apa yang tampak seperti seekor binatang besar dari suatu jenis di bawah kami. Nampaknya itu seperti seekor gajah. Tidak, itu lebih mirip mamut, itu luar biasa, tapi itu ada di sana. Menurunkan ketinggian sampai 1000 kaki, dan mengambil teropong untuk memeriksa hewan itu dengan lebih jelas. Terkonfirmasi, itu jelas sekali binatang seperti mamut. Melaporkan hal ini ke base camp. Pukul 10.30. Menjumpai semakin banyak perbukitan menghijau sekarang. Indikator suhu eksternal membaca 74 derajat Fahrenheit. Melanjutkan tujuan kami sekarang. Instrumen navigasi sekarang tampak normal. Saya dibingungkan dengan perilaku mereka. Coba menghubungi base camp. Radio tidak berfungsi. Pukul 11.30. Alam pedesaan di bawah ini lebih datar dan normal, jika saya bisa menggunakan kata itu. Di depan kami melihat apa yang tampaknya sebuah kota. Ini tidak mungkin. Anehnya pesawat tampak ringan dan mengambang. Pengendalinya tidak bisa digunakan untuk merespon. Oh Tuhan, di luar sayap kiri dan sayap kanan kami, ada sejenis pesawat yang aneh. Mereka mendekat dengan cepat bersamaan. Pesawat-pesawat itu berbentuk piringan dan memiliki seperti pemancar sinar. Mereka cukup dekat sekarang untuk bisa dilihat tanda-tanda pada mereka. Itu semacam simbol swastika. Fantastis. Di mana kami? Apa yang telah terjadi? Saya menarik pengendalinya lagi, tapi tidak mau merespon. Kami terjebak dalam semacam cengkeraman ragum yang tak terlihat. Pukul 11.35. Radio kami berderak-derak dan terdengar suara dalam bahasa Inggris dengan aksen yang mungkin mirip orang Nordik atau Jermanik. Pesannya adalah, "Selamat datang Laksamana di domain kami. Kami akan mendaratkan Anda tepat 7 menit. Santai Laksamana, Anda berada di tangan yang baik." Saya perhatikan mesin pesawat kami telah berhenti menyala. Pesawat sekarang berada di bawah kendali aneh. Dan kini beralih dikendalikan otomatis. Pengendalinya tidak berfungsi. Pukul 11.40. Pesan radio lain diterima. Kami memulai proses pendaratan sekarang, dan dalam beberapa saat pesawat sedikit bergetar dan mulai turun seolah-olah terperangkap dalam lift besar yang tak terlihat. Pergerakan turun yang tidak signifikan, dan kami mendarat hanya dengan sedikit sentakan. Pukul 11.45. Saya mencatat entry terakhir dengan tergesa-gesa dalam log penerbangan. Beberapa pria mendekat dengan berjalan kaki menuju pesawat kami. Mereka tinggi dan berambut pirang. Di kejauhan tampak kota besar gemerlap yang berkelap-kelip dengan warna corak pelangi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang, tapi aku tidak melihat tanda-tanda senjata pada mereka yang mendekat. Sekarang saya mendengar suara yang memerintahkan saya dengan menyebut nama untuk membuka pintu kargo. Saya mematuhinya. Log berakhir. Dari tahap ini saya menulis semua peristiwa-peristiwa berikut ini dengan ingatan. Ini melampaui imajinasi dan akan tampak seperti kegilaan jika hal itu tidak benar-benar terjadi. Kru radio dan saya dibawa dari pesawat, dan kami diterima dengan cara yang paling ramah. Kami kemudian naik ke kendaraan seperti platform tanpa roda. Kendaraan itu menggerakkan kami menuju kota bercahaya dengan kecepatan tinggi. Saat kami mendekati, kota itu nampaknya terbuat dari material kristal. Tak lama kemudian kami tiba di sebuah bangunan besar yang jenisnya belum pernah saya lihat sebelumnya. Kelihatannya benar-benar menyingkirkan konsep desainer dari Frank Lloyd Wright, atau mungkin lebih tepatnya menyingkirkan settingan Buck Rogers. Kami diberi beberapa jenis minuman hangat yang rasanya belum pernah saya nikmati sebelumnya. Rasanya enak. Setelah sekitar 10 menitan, dua tuan rumah menyambut kami dengan tampilannya yang menakjubkan, datang ke tempat kami dan memberitahukan agar saya mengikuti mereka. Saya tidak punya pilihan selain mematuhinya. Saya meninggalkan kru radio saya di belakang dan kami berjalan dalam jarak pendek dan masuk ke dalam apa yang tampaknya sebuah lift. Kami turun ke bawah untuk beberapa saat, mesin berhenti, dan pintu terbuka ke atas tanpa suara. Kami kemudian melanjutkan menyusuri lorong panjang yang diterangi oleh cahaya berwarna mawar yang tampaknya memancar dari dinding-dinding itu sendiri. Salah satu dari makhluk-makhluk itu memberi isyarat agar kami berhenti di depan sebuah pintu yang besar. Di atas pintu itu ada sebuah inskripsi yang tidak bisa saya baca. Pintu besar itu bergeser terbuka tanpa suara dan saya diberi isyarat untuk masuk. Salah satu tuan rumah itu berbicara pada saya. "Jangan takut Laksamana, Anda akan bertemu dengan Sang Master." Saya melangkah masuk dan kedua mata saya menyesuaikan dengan perwarnaan indah yang tampak sepenuhnya memenuhi ruangan.
Kemudian saya mulai melihat-lihat sekeliling saya. Apa yang menyambut mata saya adalah pemandangan yang paling indah selama hidup saya. Bahkan terlalu indah dan menakjubkan untuk digambarkan. Itu sangat luar biasa dan lembut. Saya pikir tidak ada istilah manusia yang bisa menggambarkannya secara terperinci dengan baik. Kemudian lamunan saya diinterupsi dengan ramah oleh suara yang hangat dan kaya dengan kualitas merdu. Saya mengucapkan selamat datang di domain kami Laksamana. Saya melihat seorang pria dengan ciri-ciri yang lembut, dan dengan punaran bertahun-tahun di wajahnya. Dia duduk di meja panjang. Dia memberi isyarat kepada saya untuk duduk di salah satu kursi. Setelah saya duduk, dia menempelkan ujung-ujung jarinya dan tersenyum. Dia berbicara dengan lembut dan menyampaikan hal berikut. Kami telah membiarkan Anda masuk ke sini, karena Anda berkarakter mulia dan terkenal di dunia permukaan Laksamana. Dunia permukaan? Saya setengah terkesiap dengan nafas saya. Iya, sang master menjawab sambil tersenyum. Anda berada di wilayah Aryani, dunia bagian dalam bumi. Kami tidak akan berlama-lama menunda misi Anda dan Anda akan dikawal dengan aman kembali ke permukaan dan untuk perjalanan selanjutnya. Tapi sekarang Laksamana, saya akan memberitahu Anda kenapa Anda dipanggil ke sini. Ketertarikan kami dimulai tepat setelah ras kalian meledakkan bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada saat-saat yang mengkhawatirkan itulah kami mengirimkan mesin-mesin terbang kami Flugelrats ke dunia permukaan untuk menyelidiki apa yang telah dilakukan ras Anda. Itu tentu saja sekarang sudah jadi sejarah masa lalu Laksamana, tapi saya harus terus melanjutkan. Tahukah Anda, kami belum pernah ikut campur sebelumnya dalam peperangan dan kebiadaban ras Anda, tapi sekarang kami harus ikut campur karena Anda telah belajar untuk mengutak-atik kekuatan khusus yang bukan untuk manusia, yaitu energi atom. Utusan-utusan kami telah menyampaikan pesan kepada para penguasa dunia Anda, namun mereka tidak mengindahkannya. Sekarang Anda telah dipilih untuk menjadi saksi di sini bahwa dunia kami benar-benar ada. Tahukah Anda, kebudayaan dan ilmu pengetahuan kami ribuan tahun melampaui ras Anda Laksamana. Saya menyela, tapi apa hubungannya ini dengan saya Tuan? Mata sang master itu seolah-olah menembus jauh ke dalam pikiran saya, dan setelah mempelajari saya selama beberapa saat dia menjawab, ras Anda sekarang telah sampai pada titik tidak dapat kembali lagi, karena ada orang-orang di antara Anda yang akan menghancurkan dunia Anda sendiri, daripada melepaskan kekuasaan mereka seperti yang mereka ketahui. Saya mengangguk, dan sang master melanjutkannya. Pada tahun 1945 dan sesudahnya, kami mencoba menghubungi ras Anda namun usaha kami disambut dengan permusuhan. Flugelrats kami ditembaki, ia malah dikejar dengan kebencian dan permusuhan oleh pesawat-pesawat tempur Anda. Jadi sekarang saya katakan pada Anda anakku, ada badai besar mengumpul di dunia Anda, amarah kegelapan yang tidak akan habis dengan sendirinya selama bertahun-tahun. Tidak akan ada jawaban dalam genggaman Anda, tidak akan ada keselamatan dalam ilmu pengetahuan Anda. Hal itu akan mengamuk terus sampai setiap bunga kebudayaan Anda terinjak-injak, dan segala hal-hal umat manusia diratakan dalam kekacauan besar. Peperangan terakhir Anda hanya awal dari apa yang belum muncul pada ras Anda. Kami di sini melihatnya lebih jelas setiap saat. Apakah Anda mengatakan bahwa saya salah? Tidak, jawab saya, ini pernah terjadi sebelumnya. Zaman kegelapan itu datang dan berlangsung lebih dari 500 tahun. Ya, anakku, jawab sang master. Zaman-zaman kegelapan yang akan datang saat ini karena ras Anda akan menutupi bumi seperti selubung kabut. Tapi saya yakin bahwa ada beberapa dari ras Anda yang akan hidup melalui badai tersebut. Selain itu saya tidak bisa mengatakannya. Kami melihat dari kejauhan sebuah dunia baru yang beranjak dari reruntuhan ras Anda, mencari harta yang hilang dan legendaris. Dan mereka akan tiba di sini anakku, aman dalam penjagaan kami. Ketika saat itu tiba, kami akan tampil lagi untuk membantu menghidupkan kembali budaya dan ras Anda. Mungkin pada saat itu, Anda akan belajar kesia-siaan perang dan perselisihannya. Dan setelah itu, beberapa kebudayaan dan ilmu pengetahuan akan dikembalikan kepada ras Anda untuk memulai kehidupan baru. Anakku, kembalilah ke dunia permukaan dengan membawa pesan ini. Dengan kata-kata penutup ini, pertemuan kami sepertinya akan berakhir. Saya berdiri sejenak seperti sedang bermimpi, tapi saya tahu ini adalah kenyataan, dan untuk beberapa alasan aneh saya membungkus sedikit, entah karena rasa hormat atau kerendahan hati saya tidak tahu yang mana. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa dua tuan rumah yang menawan yang membawa saya ke sini, kini kembali berada di samping saya. Lewat sini Laksamana, seseorang memberi isyarat.
Saya berpaling sekali lagi sebelum pergi dan menoleh ke belakang menatap sang master. Sebuah senyum lembut terukir di wajah halus dan kunonya. "Selamat tinggal anakku." Dia berbicara lalu dia memberi isyarat dengan tangan yang indah dan ramping. Sebuah gerakan perdamaian dan pertemuan kami benar-benar berakhir. Dengan cepat kami berjalan kembali melalui pintu besar ruangan sang master, dan sekali lagi masuk ke dalam lift. Pintu itu meluncur tanpa suara ke bawah dan kami sekali lagi naik ke atas. Salah seorang tuan rumah berbicara lagi. "Kita sekarang harus segera bergegas Laksamana, karena keinginan sang master tidak menunda lagi pada jadwal Anda yang telah ditentukan, dan Anda harus kembali dengan membawa pesan sang master kepada ras Anda." Saya tak mengatakan apapun, semua ini hampir melampaui keyakinan, dan sekali lagi lamunan saya terputus ketika kami sampai. Saya memasuki ruangan dan berada kembali lagi dengan kru radio saya. Ada ekspresi cemas di wajahnya. Saat saya mendekat, saya katakan, "Tidak apa-apa Howie, semua baik-baik saja." Kedua makhluk itu memberi isyarat kepada kami untuk menuju kendaraan yang sudah menunggu. Kami naik, dan segera tiba kembali di pesawat. Mesin menyala dalam kondisi idle dan kami segera menaiki pesawat. Seluruh suasana nampaknya kini dipenuhi dengan suasana mendesak. Setelah pintu kargo ditutup, pesawat segera diangkat oleh kekuatan tak terlihat hingga kami mencapai ketinggian 2.700 kaki. Dua dari pesawat itu mengiringi di samping dengan jarak tertentu, membimbing kami dalam perjalanan kembali. Saya harus menyatakan di sini, indikator kecepatan udara tidak menunjukkan pembacaan. Namun kami terus bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Catatan log penerbangan dilanjutkan. Pukul 2.15, sebuah pesan radio masuk. "Kami sekarang akan meninggalkan Anda Laksamana, pengendali Anda sudah terbebas, selamat tinggal." Kami mengamati sejenak saat flugelrat itu menghilang ke langit biru pucat. Tiba-tiba pesawat terasa seolah-olah terperangkap arus turun tajam sesaat, kami dengan cepat memulihkan kendalinya. Kami tak saling berbicara selama beberapa waktu, setiap orang berpikir masing-masing. Pukul 2.20. Kami kembali melewati wilayah es dan salju yang luas, dan sekitar 27 menit dari base camp. Kami miradio mereka dan mereka merespon. Kami melaporkan semua kondisi normal. Normal. Basecamp mengungkapkan kelegaannya pada hubungan kontak kami yang pulih kembali. Pukul 3. Kami mendarat dengan mulus di Basecamp. Saya telah menyelesaikan misi. Tanggal 11 Maret tahun 1947. Saya baru saja menghadiri rapat staf di Pentagon. Saya telah menyatakan keseluruhan penemuan saya dan pesan dari sang master. Semua dicatat sebagaimana mestinya. Presiden telah diberitahu. Sekarang saya ditahan selama beberapa jam, 6 jam, 39 menit tepatnya. Saya diwawancarai dengan seksama oleh pasukan keamanan tingkat atas dan tim medis. Itu adalah cobaan berat. Saya ditempatkan di bawah kontrol yang ketat melalui ketentuan keamanan nasional Amerika Serikat. Saya diperintahkan untuk tetap bungkam terkait dengan semua yang telah saya ketahui. Atas nama kemanusiaan, luar biasa. Saya diingatkan bahwa saya adalah seorang militer, dan saya harus mematuhi perintah. Tanggal 30 Desember tahun 1956. Catatan terakhir. Saya harus menulis buku harian ini dalam kerahasiaan dan ketidakjelasan. Ini menyangkut penerbangan saya di atas Arktik pada hari ke-19 pada bulan Februari tahun 1947. Ada saatnya ketika rasionalitas manusia harus memudar menjadi tidak penting. Dan seseorang harus menerima kebenaran yang tak terhindarkan. Saya tidak bebas untuk mengungkapkan dokumentasi berikut pada buku harian ini. Mungkin hal itu tidak akan pernah mendapat perhatian publik, tapi saya mesti menjalankan kewajiban saya mencatat di sini untuk dibaca semua pihak pada suatu hari nanti. Beberapa tahun terakhir yang berlalu sejak 1947 ini, tidaklah terlalu baik. Sekarang saya membuat catatan terakhir saya di buku harian tunggal ini. Sebagai penutup, saya harus menyatakan bahwa saya telah setia merahasiakan hal ini seperti yang diperintahkan bertahun-tahun. Hal itu telah sepenuhnya bertentangan terhadap nilai-nilai moral saya. Sekarang sepertinya saya merasakan malam yang panjang itu sedang datang. Dan rahasia ini tidak akan ikut mati dengan saya. Tapi karena semua kebenaran itu harus menang, maka demikianlah itu akan terjadi. Hal ini bisa jadi satu-satunya harapan bagi umat manusia. Saya sudah melihat kebenarannya, dan hal itu telah menghidupkan semangat saya dan telah membuat saya bebas.
Saya telah melakukan tugas saya menuju kompleks industri militer raksasa yang mengerikan. Sekarang malam panjang mulai mendekat, tapi tidak akan ada akhir. Sama seperti malam panjang Arktik berakhir, terang sinar matahari kebenaran akan datang kembali. Dan mereka yang berasal dari kegelapan akan gugur di dalam cahayanya, karena saya telah melihat daratan melewati kutub itu, pusat dari keagungan yang tidak diketahui.